utawi makalah yang ke-38. An Ka'ab al-Akhbar sangking Ka'ab al-Akhbar. Kalau ya anggaplah Ka'ab al-Ahbar itu ya sebuah pendeta, cuman yang beragama Islam pada waktu itu. Kalau sekarang ya ulama lah. Ka'ab ahbar itu aimal ja'ul ulama. Tegese ulama yang menjadi berdiri di belakang masih ada tah? Biar ada rombongan berdiri. Masih. Yes. Berdiri dulu. Aimal ja'ul ulama tegese tempat mengadunya ulama. Lah Chandra ketuanya. Berdiri nah. Merasa enggak punya dosa. Ka'ab ahbar itu aimal ja'ul ulama tegese ulama yang menjadi tempat mengadu minal Yahudi saking orang Yahudi. Yes, gampangnya pendeta lah. Aslamah masuk Islam. Fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab, ing dalam zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amin. Al-hasunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Al-hasunu utawi benteng. Benteng atau pengamanan lil mu'minina. Tulis apa ya namanya? Karena benteng itu bisa kemungkinan benteng atau banteng ya. Benteng. Al-hasun utawi benteng kekuatan lil mu'minina. Kedue pira-pira wong mukmin minasyaitani saking setan. Salasun iku ana telu. Minal khisoli saking pira-pira perkara. Benteng kekuatan orang-orang yang beriman yang menjaga dari godaan setan itu ada tiga. Jadi biar kita aman, bebas, terjaga dari godaan setan, ya ini ada tiga. Ailati tegese perkara tamna'uh. Masya Allah, haikal. Kan belakang masih ada? Di belakang? Enggak ada ya? Oh masih. Ailati tegese perkara tamna'uh kang mencegah. Opo allati minal mu'minina. Al mu'minina ing pira-pira wong kang beriman. Wa tahfazuhum wa tahfazuhlan menjaga opo allati. Masya Allah Faiz dan anak buahnya. Banyak ya. Wa tahfazuhum lan menjaga masuk. Lan menjaga opo allati hum ing al mu'minin. Menjaga minasyaitoni saking setan. Salasun iku ana telu. Wal hisnu utawi kang den arani al hisnu. Adapun yang dimaksud dengan benteng ini zaman dulu. Al hisnu adapun yang dimaksud dengan benteng huwa ya al hisnu al makanul murtafi'u. Al makanu iku panggonan atau tempat. Al makanu itu tempat al murtafi'u yang tinggi. Al murtafi'u yang tinggi alladzi yamna'u kang mencegah opo makan yang mencegah al aduwah ing musuh. Jadi anggaplah antar negara ini kan ada bentengnya, wis perbatasan. Ada batasan, ada benteng yang sangat tinggi, terus dijaga ketat sehingga dari negara lain tidak boleh memasuki tanpa izin daripada para pengaman umpamanya. Jadi tembok yang menjadi pembatas yang sangat tinggi ini sangat kuat umpamanya.
Itu namanya benteng. Sebagaimana di Turki, kalau nggak salah, Turki pada zamannya Muhammad Al-Fatih, itu kan ada peperangan selama berapa? 40 harinya. Jadi kan sebelumnya bentengnya orang-orang ya orang-orang Nasrani ya, Nasrani, anggaplah Nasrani lah. Itu kan tidak ada yang bisa untuk merobohkan. Bahkan beliau sendiri kan sempat putus asa. Jadi beliau selama sekian puluh hari ya beliau ya beserta bala tentaranya hampir terlantar, putus asa. Kenapa? Karena memang sudah tidak bisa menembus bentengnya lawan orang Nasrani pada waktu itu. Cuman karena didatangi oleh gurunya, terus ya diberi saran dan mengadakan sholat secara berjamaah, terus akhirnya mereka sangat kuat pada waktu itu, dan itu yang dimaksud Nabi. Jadi sebaik-baik pemimpin beserta sebaik-baik bala tentara di zamannya Muhammad Al-Fatih pada waktu itu. Yang sebelumnya kan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi memang perang besar-besaran. Perangnya ya seperti sekarang kan apa? Seperti Palestina umpamanya kan. Jadi perangnya bukan cuma dalam waktu yang sangat singkat. Jadi benteng itu pada aslinya adalah sebuah tempat yang sangat tinggi yang bisa mencegah lawan atau musuh. Ada juga wal hisnu aidon asilah. Wal hisnu utawi benteng aidon halimane asila itu senjata. Ada juga benteng itu adalah alat perang. Selain dari pertahanan juga alat perang. Kama fil asas. Kama koyak penjelasan fil asas ing dalam al asas. Asas ini insya Allah nama komus. Insya Allah nama komus. Wis. Benteng yang 3 tadi yang bisa mencegah atau melindungi kita dari setan. Yang pertama al-masjidu. Al-masjidu hisnun. Al-masjidu utawi masjid hisnun itu menjadi benteng. Kenapa? Li'annahu karana sa'atuhuni masjid. Wis, duduk semua. Duduk nak. Li'annahu karana sa'atuhuni masjid, karena sesungguhnya masjid itu mahallu zakirin. Itu tempatnya orang-orang yang berzikir. Mahallu zakirina itu panggonane piro-piro orang yang zikir, wal malaikati, dan tempatnya malaikat. Itu tempatnya piro-piro orang yang berzikir dan tempatnya malaikat. Jadi biar kita aman, silakan pergi ke masjid iktikaf, tapi jangan bawa HP. Lah bawa HP ya. Jadi anggaplah wis saya mau iktikaf di masjid, mau cari apa? Siti Lailatul Qadar umpamanya ya. Tapi bawa HP. Mulai ba'dal isya sampai menjelang sahur, HP-an teruslah. Ya ini kan bahaya juga. Artinya ya kita buang mayulhi an dzikrillah, hal-hal yang menyebabkan kita lalai seperti HP umpamanya. Atau silakan bawa, cuman ketika iktikaf dinonaktifkan. Kita pakai ketika dibutuhkan. Paham ya? Terus kita iktikaf, baca Al-Qur'an, dzikir atau yang lain di dalam masjid. Terus yang kedua, wa dzikru hisnun. Wa dzikrullahi utawi dzikir ing Allah Ta'ala hisnun itu menjadi benteng. Yang kedua, dzikir kepada Allah itu menjadi benteng. La siyama la haula wala quwata illa billah. La siyama. Apalagi dzikir la haula wala quwata illa billah. Jadi yang pertama secara umum semua jenis dzikir itu menjadi benteng. Kita ini dijaga atau dijauhi dari godaan setan. Khususnya dzikir itu berupa hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Fa inna syaitana, mongko saatuni setan, karena sesungguhnya setan
itu yang qabidu ayyahtafi, itu menjadi samar, ayyahtafi tegese samar sapa setan, wa yata'akharu dan mundur sapa setan. Artinya kabur dengan bertahap, kabur dengan sedikit demi sedikit. Idza sami'ah dzikrullah, idza sami'ah ketika mendengar sapa setan dzikrullah taala ing dzikir maring Allah taala. Karena setan itu sebenarnya bisa kabur ketika mendengar ada puji-pujian. Buktinya ketika ada orang yang gila umpamanya, terus dan yang lainnya, kita kan dianjurkan untuk melaksanakan azan. Paham ya? Azan. Kenapa? Karena dengan sendirinya nanti setan itu akan kabur. Yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani hisnun. Wa qiraatul Qur'ani utawi membaca Al-Qur'an. Hisnun itu menjadi benteng. La siyama ayatal kursi. La siyama apalagi ayat kursi. Kama huwa mujarab. Sebagaimana ini sudah terbukti. Mujarab itu terbukti. Kama koyok perkara huwa kang utawi ma mujarabun itu sudah terbukti atau manjur. Ini sudah dibuktikan oleh ulama-ulama kita. Lah, seperti ini kadang kalau bukan santri ya, kalau bukan warga Nahdlatul Ulama enggak percaya. Ada istilah mujarab seperti ini. Jadi yang ketiga, termasuk benteng yang bisa mempertahankan kita, melindungi kita dari godaan setan, yaitu membaca Al-Quran, khususnya membaca ayat kursi. Tinggal sedikit. Silakan baca yang keras.